Halo pemirsa Sorotan Dunia, hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak hadir di KTT APEC di Korea Selatan, melewatkan momen penting untuk berbincang dengan para pemimpin Asia. Keputusan ini diambil setelah pertemuan singkat dengan Presiden China Xi Jinping yang hanya berlangsung sekitar 1 jam 40 menit. Absennya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari forum multilateral yang membahas isu perdagangan dan diplomasi global dinilai dapat merusak reputasi Amerika Serikat di Asia. Langkah ini berbanding terbalik dengan Presiden China Xi Jinping yang hadir sepenuhnya untuk memperkuat posisi diplomatik negerinya di kawasan. Sebelum pertemuan, sebuah mikrofon terbuka menangkap ucapan Trump yang mengatakan pertemuannya dengan Xi Jinping akan berlangsung 3 atau 4 jam sebelum ia terbang kembali ke Washington. Nyatanya pertemuan hanya berlangsung sekitar 1 jam 40 menit dan Trump tepat janji meninggalkan KTT sebelum acara dimulai. Keputusan untuk melewati forum APEC menunjukkan gaya Trump yang lebih menyukai diplomasi 1 lawan 1 daripada pertemuan multinegara. Namun sikap ini dinilai dapat memperburuk citra Amerika Serikat di Asia, mengingat APEC menghimpun 40% populasi dunia dan lebih dari setengah perdagangan global. Sementara itu, Presiden Xi Jinping memanfaatkan kehadirannya di Korea Selatan untuk mengokohkan pengaruh diplomatik Cina di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga Tanzania turun ke jalan untuk hari kedua demonstrasi pasca pemilu. Pemerintah menanggapi dengan memutus akses internet, memberlakukan jam malam, dan menurunkan militer untuk mengendalikan situasi. Protes meledak pasca pemilu, di mana Presiden Samia Suluhu Hasan dari partai berkuasa CCM meraih 96,99% suara dalam hitungan awal. Sementara dua kandidat dari partai oposisi utama dilarang mengikuti pemilu, memicu kemarahan publik. Situasi pun berubah kacau saat protes meluas. Massa dilaporkan membakar bus dan stasiun bensin, menyerang pos polisi, serta merusak tempat pemungutan suara. Militer dan polisi diterjunkan untuk menjaga keamanan, mendirikan pos penjagaan di berbagai titik. Pemerintah juga meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk membatasi pergerakan warga. Ratusan pengunjuk rasa dilaporkan mencoba menembus barikade menuju bandara utama, namun digagalkan petugas. Sementara itu di Namanga, wilayah perbatasan dengan Kenya, massa membakar ban di jalan. Pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Amnesty International menuntut penyelidikan atas dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi terhadap pengunjuk rasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan ribu warga ultra-ortodoks Yahudi memadati jalan utama Yerusalem untuk menolak wajib militer bagi kaum religius. Massa yang didominasi pria berpakaian serba hitam menutup akses utama ke kota, menyanyikan lagu-lagu agama, berdoa, dan mengangkat spanduk dengan pesan lebih baik masuk penjara daripada masuk militer. Aksi protes terjadi di tengah ketegangan politik yang semakin dalam dan menjadi ancaman terbesar bagi pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang bergantung pada dukungan partai ultra-ortodoks untuk mempertahankan kekuasaannya. Polisi Israel menutup jalan Beit Zafafah dan jalur utama menuju Yerusalem, serta mengerahkan lebih dari 2.000 petugas untuk mengawal aksi. Kerumunan massa melumpuhkan transportasi dan aktivitas kota selama beberapa jam. Seorang remaja dilaporkan tewas setelah terjatuh dari gedung yang sedang dalam pembangunan dekat lokasi demo. Meski begitu, aksi berjalan relatif damai tanpa konfrontasi serius antara massa dan aparat. Warga Haredi, sebutan untuk kaum ultra-ortodoks, menolak kewajiban militer atas dasar agama, menyatakan belajar kitab dan ibadah adalah bentuk pengabdian tertinggi mereka kepada Israel. Saat ini sekitar 1,3 juta ultra-ortodoks atau 13% dari populasi Israel masih dibebaskan dari dinas militer. Pengecualian itu sudah berlaku sejak 1948 saat hanya segelintir cendekiawan agama dibebaskan dari wajib militer. Namun jumlahnya terus meningkat hingga Mahkamah Agung Israel menyatakan kebijakan itu ilegal pada 2017. Sejak saat itu pemerintah berulang kali menunda pembuatan UU pengganti untuk menghindari gejolak politik. Militer Israel menyatakan telah mengirim surat panggilan wajib militer kepada 80.000 pria Haredi berusia 18 hingga 26 tahun. Namun dalam setahun terakhir hanya sekitar 3.000 orang yang mendaftar, menunjukkan penolakan besar-besaran dari komunitas religius. Ketegangan pun semakin memecah publik Israel. Banyak keluarga prajurit mengungkapkan kemarahan
terutama saat lebih dari 900 tentara tewas dalam perang di Gaza. Sementara kaum ultra-ortodoks masih dibebaskan dari kewajiban bertempur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Proses pertukaran jenazah antara Israel dan Hamas kembali berlangsung di tengah gencatan senjata rapuh di Gaza. Militer Israel mengkonfirmasi 2 jenazah sandera diserahkan oleh militan Palestina kepada Palang Merah Internasional sebelum dibawa masuk ke Israel untuk identifikasi. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC menerima jenazah 4 sandera Israel dari Hamas pada Selasa 14 Oktober 2025 sebagai bagian dari perkembangan perjanjian damai Gaza yang sedang berlangsung. Rekaman menunjukkan kendaraan ICRC tiba di lokasi penyerahan di Gaza di tengah penjagaan ketat pejuang Hamas. Kendaraan terlihat berangkat setelah serah terima jenazah dilaksanakan. Dalam pernyataannya, tentara Israel membenarkan bahwa tim ICRC telah menerima 4 peti mati berisi jenazah sandera yang kemudian dikirimkan kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF dan Dinas Keamanan Umum Shin Bet di dalam wilayah Gaza. Sehari sebelumnya, tepatnya Senin 13 Oktober 2025, terjadi pertukaran 20 sandera hidup Hamas dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian damai Gaza yang disepakati antara Israel dan Hamas pekan lalu. Perjanjian itu juga meliputi kesepakatan gencatan senjata, penyaluran bantuan ke Gaza, dan penarikan sebagian pasukan Israel. Pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato di Parlemen Israel atau Knesset yang disambut tepuk tangan meriah namun juga disertai aksi protes. Sementara itu, para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh, Mesir untuk KTT perdamaian dan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata. Trump menyebut momen tersebut sebagai hari baru yang indah, saatnya pembangunan dimulai. Tahap selanjutnya dari perjanjian ini masih akan dibahas, termasuk mengenai pemerintahan pasca konflik di Gaza, masa depan Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menurunkan tarif impor terhadap barang-barang dari Cina menjadi 47% setelah pertemuan langsung dengan Presiden Xi Jinping di Busan, Korea Selatan. Pertemuan ini menandai upaya kedua negara untuk meredakan ketegangan perdagangan. Pertemuan antara Trump dan Xi berlangsung selama 100 menit. Keduanya sempat bersalaman sebelum meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan pulangnya, Trump menjelaskan kepada wartawan bahwa keputusan untuk menurunkan tarif dari 57% menjadi 47% diambil setelah pembahasan yang ia sebut sangat sukses, termasuk pembahasan tentang pembatasan penjualan bahan kimia, pembuatan fentanyl, dan rencana Cina untuk membeli kedelai dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump sempat mengancam akan melipat gandakan tarif hingga 100%. Namun rencana tersebut dibatalkan setelah mencapai kesepakatan dengan Cina. Langkah ini dianggap sebagai upaya kedua pemimpin untuk meredakan ketegangan perdagangan dan menahan dampak negatif terhadap ekonomi global. Pihak Cina melalui media resmi menyatakan bahwa Washington dan Beijing akan bekerja untuk memfinalisasi kesepakatan guna memberikan ketenangan bagi kedua negara dan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berangkat ke Korea Selatan pada Kamis petang. Keberangkatan Prabowo dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC di negeri ginseng. Menurut Prasetyo, Prabowo kemungkinan berada di Korea Selatan selama 3 hari. Dia meminta doa restu masyarakat agar perjalanan kepala negara berjalan lancar. Prasetyo menyebut agenda Prabowo di Korea Selatan hanya menghadiri KTT APEC saja. Hari ini tadi Bapak Presiden bertolak ke Korea untuk menghadiri KTT APEC. Kurang lebih beliau akan berada di Korea selama mungkin 3 hari. Mohon doa restunya semua. Selain KTT ada agenda lain nggak? Selain KTT ada agenda lain nggak? Tidak, hanya menghadiri KTT. Adapun KTT APEC akan diselenggarakan 31 Oktober sampai 1 November 2025 di Korea Selatan. Direktur Jenderal Asia Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Qadir Jailani, menjelaskan Prabowo akan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penggunaan AI dalam forum tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, badai Melissa terus meninggalkan jejak kerusakan di Karibia. Sejumlah negara masih berjuang memulihkan dampaknya. Bahamas dan bagian timur Kuba masih berhadapan dengan ancaman gelombang pasang berbahaya.
Badai Melissa menguat menjadi badai kategori 4 pada Minggu 26 Oktober 2025. Hal ini berdasarkan laporan Pusat Badai Nasional Amerika Serikat yang berbasis di Miami. Badai tersebut menyebabkan hujan lebat dan ancaman banjir bandang serta longsor di wilayah Karibia Utara, khususnya Haiti dan Jamaika. Lembaga cuaca tersebut menyebut dampak dari badai Melissa dapat bersifat mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kerusakan katastrofik. Melissa juga diperkirakan akan terus menguat dan dapat mencapai kategori 5 dalam waktu dekat. Wakil Direktur Pusat Badai Nasional, Jamie Rome, mengingatkan bahwa kondisi cuaca di Jamaika akan memburuk dengan cepat dan warga diminta untuk bersiap menghadapi badai ini selama beberapa hari. Sementara itu, Perdana Menteri Jamaika, Andrew Holness, meminta seluruh warga untuk bersiap menghadapi ancaman cuaca ini dengan serius dan melakukan segala upaya untuk melindungi diri. Menurut Pusat Badai Nasional, Melissa diperkirakan akan meningkatkan curah hujan hingga 30 inci di Jamaika dan Hispaniola, yang meliputi Haiti dan Republik Dominika. Beberapa wilayah dapat mengalami hujan lebih dari 40 inci. Pusat Badai Nasional juga memperingatkan adanya gelombang pasang setinggi 9 hingga 13 kaki di sepanjang pantai selatan Jamaika yang dapat menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan komunikasi, serta terisolasinya wilayah pemukiman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 tersangka pencurian perhiasan mahkota dari Museum Louvre telah mengaku terlibat dalam aksi pencurian senilai 88 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah. Keduanya ditangkap polisi dan telah dijerat dengan dakwaan awal atas dugaan konspirasi kriminal dan pencurian oleh geng terorganisasi. Kejaksa Paris Laure Becau dalam konferensi pers mengatakan 2 tersangka yang ditangkap telah mengakui peran mereka dalam pencurian di Louvre. Keduanya dijerat dengan dakwaan sementara konspirasi kriminal dan pencurian oleh geng bersenjata, serta saat ini ditahan untuk penyidikan lanjutan. Menurut penyidik, keduanya diduga masuk ke gedung Louvre melalui jendela samping, memotong kaca vitrin dengan alat listrik, dan melarikan perhiasan dalam waktu kurang dari 8 menit. Aksi ini terjadi di Galeri Apollo, tempat penyimpanan perhiasan mahkota Prancis sejak abad ke-19. Salah satu tersangka, pria berusia 34 tahun asal Aljazair, ditangkap di Bandara Charles de Gaulle saat akan terbang ke negaranya tanpa tiket pulang. Polisi menemukan DNA-nya pada skuter yang digunakan untuk melarikan diri. Tersangka kedua, pria berusia 39 tahun, ditangkap di rumahnya di kawasan Aubervilliers, Paris Utara. Jejak DNA-nya ditemukan pada kaca vitrin dan alat yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Ia juga memiliki catatan kriminal terkait kasus pencurian sebelumnya. Kejaksaan menyebut masih ada 2 pelaku yang diduga terlibat dalam perencanaan dan penjualan perhiasan hasil curian yang saat ini masih diburu polisi. Karena penyidikan masih berjalan, otoritas belum memberikan rincian lebih lanjut. Pencurian ini mengejutkan publik Prancis karena terjadi di salah satu museum paling terkenal dan dijaga ketat di dunia. Pihak Louvre menyatakan telah meningkatkan keamanan digital dan kerjasama dengan polisi untuk melacak jaringan pelaku. Hingga kini perhiasan senilai 82 juta euro itu masih belum ditemukan. Penyidik menduga perhiasan sudah dibongkar atau dipindahkan ke luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Gelombang kekerasan kembali melanda Darfur, Sudan. Pasukan paramiliter Rapid Support Force dilaporkan menguasai kota El Fasher, wilayah terakhir yang sebelumnya dipegang militer Sudan, dan melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil. Ribuan pengungsi terlihat tiba di kota Tawila, sekitar 60 km dari El Fasher, setelah berjalan berjam-jam untuk melarikan diri dari serangan. Mereka mengisahkan pasukan RSF menyerbu rumah-rumah, membunuh warga dan membakar pemukiman. Sepanjang jalan puluhan jenazah ditemukan bergelimpangan.
Badan Migrasi PBB melaporkan lebih dari 36.000 orang telah melarikan diri dari Al-Fasher sejak minggu lalu. Namun ribuan lain masih terperangkap di dalam kota. Dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB, Ketua Kemanusiaan PBB Tom Fletcher mengkritik negara anggota yang dinilai lamban bertindak. Perwakilan Sudan di PBB menuduh Uni Emirat Arab memberikan dukungan senjata dan dana kepada RSF, namun tuduhan itu dibantah pihak Emirat. Sejak perang 2 tahun lalu, lebih dari 40.000 orang tewas dan 14 juta warga terpaksa mengungsi. Kejatuhan Al-Fasher memunculkan kekhawatiran baru bahwa Sudan akan terpecah dengan RSF menguasai Darfur dan militer masih mengendalikan Khartoum serta wilayah utara. Kota Tawila tempat para pengungsi berlindung kini telah menjadi kamp penampungan raksasa bagi ratusan ribu orang yang melarikan diri selama setahun terakhir. Lembaga kemanusiaan memperingatkan tanpa akses bantuan, ribuan nyawa lain masih terancam dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelesaikan proyek inisiatif untuk penangguhan menghadapi bencana atau Indonesia Disaster Resilience Initiative Project pada tahun 2025. Proyek ini menjadi wujud kolaborasi pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia untuk menghadirkan berbagai inovasi teknologi dalam menanggulangan bencana. Proyek Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP resmi dirampungkan pada tahun 2025. Selama 5 tahun pelaksanaannya, Indonesia berhasil menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk membangun ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana. Program yang didukung Bank Dunia ini melibatkan kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sejumlah inisiatif telah dihasilkan, mulai dari pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan dan renovasi pusat pengendalian operasi, pemasangan rambu bencana, hingga penguatan desa tangguh bencana dan kompetensi sumber daya manusia di 34 provinsi. Dengan telah selesainya program IDRIP ini, maka kemampuan Indonesia lewat BNPB untuk pusatnya, kemudian ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, kota, kemudian sampai tingkat terkecil di desa-desa, ini meningkat kemampuan, kesiapan, pengetahuan, dan hal-hal yang harus dilakukan ketika adanya gempa bumi dan tsunami. Ya, tentu saja kita semua tahu bahwa gempa bumi dan tsunami adalah bencana yang sudah, sedang, dan akan kita hadapi selama masa hidup kita ini. Melalui proyek IDRIP, pemerintah berharap masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana dengan sistem yang modern dan akurat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim pasukannya telah mengepung 2 kota penting di Ukraina Timur, Pokrovsk dan Kupiansk. Namun militer Ukraina membantah, menyebut klaim tersebut sebagai rekayasa dan fantasi politik. Dalam pertemuan dengan prajurit yang terluka di sebuah rumah sakit militer Moskow, Presiden Vladimir Putin mengklaim pasukan Rusia telah mengepung ribuan tentara Ukraina di 2 kota penting, Kharkov di Donetsk dan Kupiansk di Kharkiv. Putin menawarkan negosiasi untuk penyerahan damai dan mengatakan Rusia siap membuka koridor kemanusiaan agar jurnalis Ukraina dan Barat bisa melihat langsung situasi di lapangan. Kedua kota yang disebut Putin menjadi titik strategis di garis depan perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun. Namun militer Ukraina membantah keras klaim tersebut. Juru bicara pasukan timur Ukraina, Hayrohi Sapoval, menyebut situasi di Kharkov sulit tapi masih terkendali. Dari laporan lapangan, Rusia mengerahkan sekitar 11.000 tentara dan persenjataan berat untuk menekan Kharkov. Sementara di Kupiansk, serangan artileri terus berlanjut terutama di wilayah rel kereta api yang strategis. Situasi di Donetsk dan Kharkiv diperkirakan akan tetap tegang dalam beberapa hari ke depan karena Rusia terus memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan dan senjata berat untuk menekan pertahanan Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wali Kota New York, Eric Adams, memberikan dukungan politiknya kepada mantan Gubernur Andrew Cuomo dalam pemilihan Wali Kota New York. Langkah ini menarik perhatian publik mengingat keduanya pernah bersaing tajam dan saling serang dalam kanvas politik New York.
Berdiri bersama di Harlem, Eric Adams menyatakan dukungannya secara terbuka untuk Andrew Cuomo yang saat ini berusaha merebut kembali posisi politiknya setelah mundur dari jabatan gubernur pada 2021 karena skandal pelecehan seksual. Adams yang pernah menyebut Cuomo sebagai ular dan pembohong mengatakan, "Saudara memang bisa bertengkar, tapi saat keluarga diserang, kita harus bersatu." Dukungan ini terjadi di tengah serangan politik Cuomo terhadap Zohran Mamdani, seorang demokratik sosialis dan anggota Majelis Negara Bagian New York. Cuomo menuduh Mamdani mempunyai sikap anti-Israel dan menilai kemenangannya dapat menimbulkan kekacauan dan kebencian di kota. Pada kesempatan yang sama, Adams mengaitkan pemilihan ini dengan isu ekstremisme, mengatakan New York tidak boleh menjadi seperti Eropa. Menyinggung serangan teror di beberapa negara, komentar itu memicu reaksi, mengingat Mamdani adalah Muslim yang berpeluang menjadi wali kota Muslim pertama New York. Cuomo berterima kasih atas dukungan Adams, menyebutnya Demokrat sejati dan New Yorker sejati. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang hakim federal di Chicago mengambil langkah yang tak biasa dalam mengawasi operasi penegakan imigrasi pemerintah Amerika Serikat. Hakim Sarah Ellis memerintahkan pejabat tinggi US Border Patrol, Greg Bovino, untuk memberikan laporan langsung kepadanya setiap malam terkait penertiban imigran. Bovino yang dikenal sebagai tokoh publik dalam operasi penertiban imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, sekarang harus hadir setiap pukul 6 sore untuk memberi laporan langsung kepada pengadilan. Keputusan mengejutkan itu dibacakan dalam sidang pada Selasa sore waktu setempat. Hakim Sarah Ellis mengatakan, rapat harian dengan pejabat Border Patrol dimaksudkan untuk memastikan penegakan hukum di lapangan tetap sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat. Perintah ini dilatar belakangi laporan dan rekaman video yang menunjukkan penggunaan gas air mata dan kekerasan berlebihan dalam operasi imigrasi di Chicago. Sejak kampanye penertiban dimulai, lebih dari 1.800 orang dilaporkan telah ditangkap. Bovino juga diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan kekuatan setiap hari untuk setiap operasi yang dilaksanakan oleh anggotanya. Mantan Jaksa Federal Philip Turner menyebut perintah Hakim Ellis sebagai langkah yang sangat tidak biasa. Turner mengatakan selama hampir 50 tahun karirnya di bidang hukum, ia belum pernah melihat pengawasan pengadilan seketat ini terhadap operasi penegakan imigrasi. Keputusan pengadilan ini dipandang sebagai sinyal keras terhadap pemerintah federal bahwa penegakan hukum termasuk di bidang imigrasi tidak bisa berjalan di luar batas konstitusi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 60 orang termasuk 4 petugas polisi tewas dalam operasi besar-besaran melawan geng komando Vermelho di Rio de Janeiro, Brazil pada Selasa 28 Oktober 2025. Pihak berwenang juga menangkap 81 orang dalam upaya menumpas kelompok kriminal paling kuat di kota tersebut. Pemerintah negara bagian Rio de Janeiro melaporkan bahwa operasi dilaksanakan di daerah Favela Penha dan Alemão, wilayah yang dikenal sebagai basis utama geng komando Vermelho. Pasukan keamanan yang dilengkapi senjata berat melakukan patroli dan penangkapan puluhan tersangka, sebagian diantaranya melawan dengan senjata api dan bahan peledak. Media lokal melaporkan anggota komando Vermelho membangun barikade untuk menghambat masuknya pasukan keamanan. Namun sekitar 2.500 petugas dan 32 kendaraan lapis baja telah diterjunkan untuk menguasai wilayah tersebut. Operasi polisi di favela Rio de Janeiro seringkali berujung baku tembak yang membahayakan warga sipil. Pada tahun 2024 saja diperkirakan sekitar 700 orang tewas dalam operasi semacam ini, atau hampir 2 orang per hari. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban masih bersifat sementara, dan operasi di Favela Penha serta Alemão masih terus berlangsung hingga saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pasukannya telah menguasai desa Visnevoye di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina. Pernyataan tersebut disertai rekaman udara yang menunjukkan ledakan besar dan serangan UAV di posisi pasukan Ukraina. Dalam pertemuan dengan prajurit yang terluka di sebuah rumah sakit militer Moskow, Presiden Vladimir Putin mengklaim pasukan Rusia telah mengepung ribuan tentara Ukraina di 2 kota penting, Kharkov di Donetsk dan Kupiansk di Kharkiv. Putin menawarkan negosiasi untuk penyerahan damai dan mengatakan Rusia siap membuka koridor kemanusiaan agar jurnalis Ukraina dan Barat bisa melihat langsung situasi di lapangan.
Kedua kota yang disebut Putin menjadi titik strategis di garis depan perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun. Namun militer Ukraina membantah keras klaim tersebut. Juru bicara pasukan timur Ukraina, Hayrohi Sapoval, menyebut situasi di Kharkiv sulit tapi masih terkendali. Dari laporan lapangan, Rusia mengerahkan sekitar 11.000 tentara dan persenjataan berat untuk menekan Kharkiv. Sementara di Kupiansk, serangan artileri terus berlanjut terutama di wilayah rel kereta api yang strategis. Situasi di Donetsk dan Kharkiv diperkirakan akan tetap tegang dalam beberapa hari ke depan karena Rusia terus memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan dan senjata berat untuk menekan pertahanan Ukraina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menerima kunjungan Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng di Istana Al-Yamamah Riyadh pada Rabu 29 Oktober 2025. Pertemuan tersebut menandai penguatan hubungan antara kedua negara yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pertemuan diawali dengan upacara penyambutan resmi dilanjutkan dengan pembicaraan yang dihadiri pejabat senior dari kedua negara. Pembahasan berfokus pada hubungan bilateral dan bidang kerjasama yang dapat diperkuat. Keduanya juga membahas perkembangan regional dan internasional, serta upaya bersama untuk menangani berbagai tantangan di kawasan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok melaporkan kunjungan Han Zheng terlaksana atas undangan putra mahkota Saudi. Selain menghadiri pertemuan, Han juga menjadi pembicara pada konferensi Future Investment Initiation di Riyadh pada Selasa 28 Oktober lalu. Dalam pidatonya, Han menyerukan kerjasama yang menghasilkan keuntungan besar dan kemakmuran untuk semua pihak. Kunjungan Han Zheng ke Saudi merupakan bagian dari tur regional yang juga mencangkup Qatar dan Kuwait. Sejak menjalin hubungan diplomatik penuh pada 1990, hubungan Saudi dan Tiongkok terus menguat. Kerjasama kedua negara makin menonjol setelah Beijing berhasil memediasi pemulihan hubungan diplomatik antara Saudi dan Iran pada 2023. Di bidang ekonomi, Tiongkok menyatakan dukungan penuh terhadap visi 2030 Arab Saudi yang bertujuan mendiversifikasi sumber ekonomi negara. Program tersebut dinilai sejalan dengan inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative yang diusung Tiongkok untuk memperkuat konektivitas dan perdagangan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran dahsyat yang melanda pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu setempat. Rekaman yang diambil sehari setelahnya menunjukkan kehancuran di lokasi kejadian. Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas setelah kebakaran besar melanda sebuah pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 malam. Rekaman yang diambil pada Senin menunjukkan puing-puing rumah yang rata dengan tanah saat warga menyaksikan dengan pilu dan keluarga korban meratapi kehilangan anggota keluarganya. Petugas palang merah dan relawan setempat terlihat mengangkut kantung berisi jenazah korban untuk proses identifikasi. Menurut otoritas setempat, 14 orang ditemukan tewas dalam insiden tersebut, mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Seorang warga yang menjadi saksi mata mengatakan, kebakaran terjadi secara tiba-tiba saat warga tengah tertidur. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat sebuah gedung bertingkat, namun penyebab pastinya masih belum diketahui. Wakil Wali Kota Kadutu, Rene Buliko mengatakan, penyelidikan masih berlangsung. Dirinya juga mengungkapkan duka mendalam bagi para korban. Warga setempat mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran di masa mendatang. Laporan media menyebutkan kebakaran sering terjadi di Bukavu akibat pembangunan padat tanpa pengawasan dan perencanaan kota yang buruk. Situasi keamanan di wilayah tersebut juga masih rentan, mengingat kota Bukavu telah berada di bawah kendali M23 sejak Februari lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan operasional klinik haji untuk jamaah dari Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Marwan mengatakan klinik hingga rumah sakit Indonesia di Arab Saudi tetap beroperasi dengan bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Komisi 8 DPR memastikan pusat klinik haji untuk jamaah dari Indonesia akan tetap beroperasi. Namun dengan beroperasinya klinik haji tersebut,
pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, rumah sakit atau klinik Indonesia di Arab Saudi tidak diperbolehkan beroperasi jika tidak melibatkan otoritas Arab Saudi. Nantinya kesepakatan antar kedua negara, pemerintah Indonesia akan menempatkan dokter atau supervisi. Pusat-pusat klinik kita tetap beroperasi, tetapi cara beroperasinya bekerja sama dengan pihak Saudi. Jadi rumah-rumah sakit kita yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, pos-pos klinik itu masih berjalan. Asalkan ada pihak Saudi, dengan sendiri Indonesia itu tidak boleh. Maka kita membuat keputusan kita, segera pemerintah kita, Menteri Haji untuk melakukan koordinasi. Jadi tidak usah khawatir, tetap saja dilayani. Karena pemerintah kita dan sepertinya sudah ada kesepakatan. Mereka nanti akan menempatkan dokter atau supervisi untuk kesehatan yang kita lakukan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya akan menyusun rencana kerjasama operasi atau KSO dengan beberapa rumah sakit di Arab Saudi. Memang pemerintahan kerajaan Saudi Arabia itu tidak memperkenankan operasi rumah sakit atau klinik di luar fasilitas yang berizin di Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itu kami atas dorongan Komisi 8 melakukan beberapa pembicaraan rencana KSO, kerjasama operasi dengan beberapa rumah sakit di Saudi Arabia. Jadi nanti rumah sakit ini akan KSO dengan kita, kerjasama operasi. Jadi KKHI kita punya KKHI di Mekah, kita punya klinik haji juga di Madinah. Nah itu nanti operasinya itu bersama dengan rumah sakit Arab Saudi yang legal. Pun demikian nanti rumah sakit ini bersepakat untuk membangun klinik-klinik satelit di sektor-sektor di banyak hotel-hotel kita. Bahkan mereka juga punya komitmen akan mendorong misalnya seperti mobile emergency unit. Termasuk kami mulai melakukan penjajakan agar rumah sakit yang bekerja sama dengan kita itu juga meng-hire tenaga kesehatan kita, baik itu dokter maupun perawat. Daniel memastikan pemerintah akan mengoptimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat kecil milik maskapai Mombasa Air Safari dilaporkan jatuh di wilayah Kwale, Kenya, menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas, termasuk turis asing yang tengah menuju cagar alam nasional Maasai Mara. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan petugas penyelamat menyisiri puing-puing pesawat yang terbakar dan hancur di tengah hujan. Asap tebal tampak membumbung dari reruntuhan logam yang berserakan. Pesawat jenis Cessna Caravan tersebut dilaporkan jatuh di daerah perbukitan yang ditutupi hutan, sekitar 40 km dari Bandara Diani, tempat pesawat lepas landas. Pesawat diduga terbakar sesaat setelah membentur tanah. Pejabat Kementerian Dalam Negeri Kenya, Belio Kipsang, menjelaskan bahwa seluruh 11 penumpang termasuk pilot tewas dalam insiden tersebut. Ia juga menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi. Maskapai Mombasa Air Safari mengonfirmasi bahwa 8 turis berkebangsaan Hungaria dan 2 turis berkebangsaan Jerman termasuk dalam daftar penumpang, bersama seorang pilot asal Kenya. Pihak maskapai menyebut pilot tidak memberikan komunikasi setelah lepas landas dan upaya petugas lalu lintas udara untuk menghubungi pesawat selama 30 menit berujung gagal sebelum bangkai pesawat ditemukan dalam kondisi hancur total. Otoritas Penerbangan Sipil Kenya menyatakan tim penyelidik khusus dari Nairobi telah diterjunkan ke lokasi untuk menentukan penyebab kecelakaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Institut Leimaina akan menyelenggarakan konferensi internasional literasi keagamaan lintas budaya di Jakarta pada November. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti mengatakan, gelaran konferensi internasional LKLB ini merupakan langkah upaya untuk memperkuat karakter kebangsaan serta modernisasi umat beragama di lingkup pendidikan. Konferensi yang digagas oleh Institut Leimaina ini membawa tema Education and Social Trust in Multi-Faith and Multicultural Societies dengan 2 hari penyelenggaraan, yakni 11 dan 12 November 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta mendatang. Diketahui gelaran konferensi LKLB ini telah bergulir sejak tahun 2021 lalu, di mana pada kesempatan tahun ini menjalin kolaborasi bersama Kemendikdasmen. Dan ini hasil yang kita harapkan dari konferensi yang akan kita adakan bulan depan. Pertama, untuk penguatan pemahaman literasi lintas budaya dan agama sebagai fondasi untuk membentuk karakter yang menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kemudian yang kedua, yang penting juga untuk jaringan kolaborasi internasional antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas agama, dan organisasi masyarakat sipil dalam memajukan pendidikan multikultural dan multi-faith. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Leimaina menerangkan hadirnya literasi keagamaan lintas budaya ini untuk membawa sikap saling percaya, sehingga arah komunikasi dan kerjasama ke depannya mampu dijalin tanpa adanya hambatan. Jadi program ini yang dikembangkan sebetulnya dengan tujuan arahnya itu membangun modal sosial atau terutama rasa saling percaya, trust, dengan melatih kompetensi untuk orang-orang itu bisa membangun relasi dan kolaborasi dengan yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi itu perlu kompetensi tertentu dan program ini bertujuan untuk mengurangi prasangka atau prejudice yang seringkali menjadi hambatan utama dari untuk bisa membangun trust atau kerjasama tersebut. Dari Jakarta, Max Rondabayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lawatan bilateral Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala ke Hong Kong pada 24 sampai 27 Oktober 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Hong Kong. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala menggelar lawatan bilateral ke Hong Kong pada 24 hingga 27 Oktober 2025. Sejumlah agenda kegiatan dilakukan, diantaranya bertemu dengan agensi-agensi yang ada di Hong Kong, pertemuan bersama komunitas pekerja migran Indonesia, serta menyapa komunitas PMI yang ada di sana. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Hong Kong dalam perlindungan lebih dari 160.000 pekerja migran Indonesia. Selamat pagi Sobat Migran Tanah Air. Hari ini kami sedang ada kunjungan kerja di Hong Kong melihat para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Kemarin alhamdulillah selama 2 hari kita telah melakukan berbagai aktivitas, bertemu dengan para agensi-agensi yang ada di Hong Kong, lalu kemudian kita ada pertemuan bersama komunitas pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Tepatnya kita laksanakan di Ramayana Hall di KJRI kita. Lalu kemarin kita sempat menyapa para komunitas-komunitas PMI kita pada hari Minggu waktu Hong Kong di Victoria Park untuk melihat beragam aktivitas, beragam kegiatan, dan banyak lagi. Pagi ini saya bersama atase ketenaga kerjaan kita yang ada di KJRI Hong Kong, Mbak Tantri, kemudian saya dibersamai Pak Surpulus dan Pak Direktur Mangiring Sinak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan polisi dan tentara Brazil melakukan operasi terpadu melawan geng Red Command di Rio de Janeiro. Operasi ini menyebabkan 60 pelaku dan 4 anggota polisi tewas serta 81 orang ditahan. Razia melibatkan helikopter dan kendaraan lapis baja dengan tembakan terus terdengar. Pemerintah negara bagian Rio menyebut ini sebagai operasi terbesar dalam sejarah kota, dengan 93 senapan, lebih dari setengah ton narkoba disita. Petugas mengatakan mereka menghadapi perlawanan bersenjata dari tersangka yang menolak menyerah. Organisasi hak asasi manusia mengecam operasi ini, menyebutnya sebagai tragedi besar dan menuntut investigasi menyeluruh. Rekaman di media sosial menunjukkan asap dan api membumbung dari favelas saat tembakan berlangsung. Sementara 46 sekolah ditutup dan kelas malam di universitas setempat dibatalkan. Anggota geng menguasai sejumlah bus dan memblokade jalan di kota menyebabkan kerusakan luas.
Operasi ini merupakan hasil penyelidikan setahun terhadap Red Command yang semakin menguasai favelas dalam beberapa tahun terakhir. Sejarawan dan pengamat keamanan publik menyebut jumlah korban dalam operasi ini sebagai angka perang, menunjukkan skala dan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Rio de Janeiro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan Kanada harus mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika dan memperluas ekspor ke negara lain. Ia menetapkan target ambisius untuk menggandakan ekspor non-Amerika Serikat dalam 10 tahun mendatang sebagai langkah menghadapi ketidakpastian akibat tarif dan kebijakan perdagangan baru dari Washington. Perdana Menteri Mark Carney menegaskan Kanada tak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Menurutnya, pekerja di sektor otomotif, baja, dan kayu menjadi yang paling terdampak oleh tarif AS, sehingga banyak investasi yang tertunda. Carney juga mengkritik kebijakan tarif yang ditingkatkan pemerintah AS, menyebutnya sebagai perubahan besar yang mengguncang hubungan dagang dekat kedua negara selama hampir 50 tahun. Sebagai solusi, Kanada akan memperluas kerjasama perdagangan dengan pasar global termasuk India dan China. Carney menyebut Kanada memiliki potensi besar di sektor energi dengan cadangan minyak terbesar ketiga dan gas alam terbesar keempat di dunia. Saat ini Kanada masih menjadi pemasok utama baja, aluminium, dan uranium untuk Amerika Serikat. Sekitar 60% minyak mentah dan 85% listrik impor AS berasal dari Kanada, menunjukkan kuatnya hubungan energi kedua negara. Meskipun hubungan dagang diperkirakan mengalami perubahan besar, Carney berjanji akan menghadapi tantangan ini dengan terbuka. Ia mengakui transformasi ekonomi Kanada tidak akan mudah atau cepat, namun harus dilakukan demi kemandirian dan keberlanjutan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gedung Putih mulai membongkar sebagian East Wing untuk membangun ballroom baru senilai $250 juta milik Presiden Donald Trump. Proyek ini menuai kontroversi karena pelaksanaannya tanpa persetujuan dari Komisi Federal. Trump mengumumkan dimulainya konstruksi melalui media sosial dan menyinggung hal tersebut saat menyambut juara baseball kampus 2025, LSU dan LSU Shreveport di East Room. White House melanjutkan proyek besar ini tanpa izin resmi dari National Capital Planning Commission, badan yang biasanya mengawasi renovasi gedung pemerintah. Ketua komisi menjelaskan, mereka tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pembongkaran. Sebagai informasi, East Wing yang dibangun pada tahun 1902 dan pernah direnovasi pada 1942. Saat ini menampung sejumlah kantor termasuk kantor ibu negara. Menurut juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, kantor-kantor tersebut sementara dipindahkan selama masa konstruksi. Trump menyebut ballroom seluas 8.000 meter persegi itu akan dilengkapi dinding kaca dan menjadi perubahan terbesar di Gedung Putih sejak penambahan Truman Balcony pada 1948. Ruangan baru itu diperkirakan dapat menampung hingga 1.000 orang, 5 kali lebih besar dari kapasitas East Room saat ini. Pembiayaan proyek bersumber dari donasi swasta, termasuk perusahaan besar dan dana pribadi Trump, tanpa memakai anggaran negara. Carrier Global Corporation dikabarkan menyumbang sistem pendingin untuk ballroom baru tersebut. Proyek ini diperkirakan selesai sebelum akhir masa jabatan Trump pada Januari 2029. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Layanan keamanan Ukraina memamerkan versi terbaru drone laut atau Sea Baby yang diklaim bisa beroperasi di seluruh Laut Hitam. Kemampuannya meliputi jangkauan lebih jauh, buatan lebih besar, dan sistem targeting berbasis kecerdasan buatan. Layanan Keamanan Ukraina atau SBU mengumumkan peningkatan kapabilitas pada platform USV yang dikenal dengan nama Sea Baby. Menurut keterangan resmi, jangkauan operasional kapal tanpa awak ini ditingkatkan dari sekitar 1.000 km menjadi 1.500 km. Kapasitas muatan dilaporkan sampai 2.000 kg sehingga memungkinkan pemasangan perlengkapan persenjataan lebih berat. Pada demonstrasi terbatas yang dihadiri pers internasional, terlihat varian-varian yang dilengkapi peluncuran roket multiple launcher serta turret senapan mesin berstabilisasi. Pejabat SBU menyebutkan fitur baru seperti sistem penentuan teman atau musuh berbasis AI, kemampuan meluncurkan drone udara kecil, serta mekanisme pemusnahan berlapis untuk mencegah penyerahan atau penjarahan aset. SBU mengklaim serangan dengan USV telah memberi dampak strategis pada operasi Angkatan Laut Rusia. Menurut laporan, serangan-serangan tersebut telah mengenai beberapa kapal Rusia, termasuk fregat dan kapal pembawa rudal.
Hasilnya, beberapa kemampuan armada Rusia dipindahkan dari Sevastopol ke Novorossiysk di pantai Laut Hitam Rusia. Sea Baby telah berkembang dari platform sekali pakai menjadi sistem yang dapat digunakan ulang dan multifungsi. Transformasi ini dipandang sebagai langkah maju dalam perang laut asimetris. Operasi drone dilakukan dari pusat kendali mobile yang sering berada di dalam sebuah van. Operator memantau sebaris layar dan kontrol jarak jauh untuk mengendalikan aset-aset ini. SBY juga menyerukan bahwa program Sea Baby didanai sebagian melalui sumbangan publik yang dikoordinasikan oleh inisiatif negara dan dilakukan bersinergi dengan pimpinan militer serta politik Ukraina. Menurut pejabat proyek, pengembangan dari perahu serang sekali pakai ke drone yang terjaring jaringan menjadi pencapaian penting dari sudut taktikal. Pada varian baru ini telah dipasang persenjataan roket yang memungkinkan pengoperasian dari jarak aman di luar jangkauan tembakan musuh. Hal ini menjadi bukti bagi publik bahwa dana sumbangan digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak menyambut baik kesepakatan perihal penurunan biaya haji sebesar 2 juta. Menurutnya, penurunan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kabar baik datang bagi calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kini pemerintah bersama Komisi 8 DPR resmi menyepakati untuk menurunkan biaya haji sesuai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut membuahkan hasil dengan menetapkannya biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 87,4 juta atau turun 2 juta dari tahun sebelumnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak mengatakan, hal ini bentuk upaya Presiden Prabowo agar para jemaah haji dapat sejahtera. Selain itu, penurunan juga dilakukan sebagai upaya keras dengan menyisir pos anggaran untuk menemukan dan memangkas setiap potensi efisien yang ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, ini adalah salah satu komitmen utama dari Presiden Prabowo yang sudah sejak awal memberikan instruksi dan perintah kepada Kementerian Haji untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jamaah kita. Dan komitmen ini 2 tahun sejak pelaksanaan haji di masa pemerintahan Presiden Prabowo terus dilakukan. Tahun lalu ketika ditangani oleh Kementerian Agama juga diturunkan, hari ini dilanjutkan oleh kami di Kementerian Haji dan Umroh juga diturunkan secara signifikan. Dan komitmen Presiden Prabowo ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari DPR RI, dalam hal ini Komisi 8. Komitmen Presiden itu bertemu juga dengan komitmen dari Komisi 8 DPR RI yang pada akhirnya justru ikut melakukan optimalisasi penurunan biaya penyelenggaraan haji. Kenapa bisa turun? Tentu adalah upaya yang keras untuk memotong beberapa kos-kos yang dianggap inefisiensi. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Tim penyelamat berhasil mengangkat bangkai pesawat kargo yang jatuh ke laut di Bandara Internasional Hong Kong. Pesawat Boeing 747 milik ACT Airlines asal Turki itu ditemukan beberapa hari setelah kecelakaan. Operasi penyelamatan dimulai dengan survei sonar bawah air dan penutupan sementara landasan tempat kecelakaan terjadi. Bagian depan badan pesawat berhasil diangkat setelah tim penyelamat menggunakan kapal khusus untuk mengangkat dan menempatkannya di atas kapal penyangga. Meski bekerja dalam kondisi cuaca yang menantang, tim juga menemukan ekor pesawat dan komponen lainnya termasuk flight data recorder dan cockpit voice recorder yang langsung dikirim untuk pemeriksaan awal. Pihak berwenang Hong Kong menyatakan penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan penyebab insiden. Menurut Stephen Yu, Direktur Operasi Bandara Hong Kong, kondisi cuaca dan landasan saat itu sesuai standar, namun faktor mekanis dan manusia masih diselidiki. Pesawat tersebut disewa oleh maskapai Emirates dan diawaki oleh kru Turki.
Penyelidik dari Amerika Serikat, Turki, dan perusahaan Boeing turut terlibat dalam investigasi. Otoritas Keselamatan Penerbangan Hong Kong menyatakan laporan awal akan dipublikasikan dalam waktu 1 bulan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kota Meksiko dipenuhi warna dan budaya saat ribuan orang turun ke jalan untuk mengikuti parade Mega Catrinas sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati. Parade tahun ini tak hanya menampilkan kostum ikonik, namun juga menjadi panggung untuk suara-suara sosial yang mengusung pesan kesetaraan dan keadilan. Kota Meksiko dipenuhi gemerlap warna dan suasana meriah saat ribuan peserta mengikuti parade Mega Catrinas pada Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu setempat sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati atau Day of the Dead. Rekaman menunjukkan ribuan peserta berpakaian Katrina dengan riasan kompleks berbaris di sepanjang Avenida Reforma, disertai iringan marching band dan kendaraan yang dihiasi warna-warni. Parade tahun ini juga dimanfaatkan sejumlah kelompok untuk mengangkat isu sosial hingga pelestarian tradisi prahispanik. Badan PBB untuk Perempuan atau UN Women turut berpartisipasi, mengajak masyarakat untuk terus memperjuangkan kesetaraan dengan pesan bahwa masih banyak kemajuan yang harus dicapai. Perwakilan UN Women di Meksiko, Moni Pisani, mengatakan, suasana penuh energi dan semangat partisipasi menjadi kekuatan untuk menyebarkan pesan kesetaraan ke seluruh penjuru. Parade dimulai pukul 18.00 waktu setempat dari Monumen Angel of Independence menuju Zocalo, dengan penonton sudah berkumpul sejak beberapa jam sebelumnya untuk mendapatkan posisi terbaik. Diadakan pertama kali pada tahun 2014 oleh seniman rias Jessica Esquivias, parade Mega Catrinas telah berkembang menjadi acara budaya besar yang tahun ini menarik lebih dari 15.000 peserta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketegangan kembali meledak di jalur Gaza. Hanya 2 minggu setelah gencatan senjata dimulai, pasukan Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah menyusul insiden penembakan yang diduga dilakukan dari pihak Hamas. Sementara itu, Hamas menuduh Israel melanggar perjanjian damai dan menunda penyerahan jenazah salah seorang sandera. Pasukan Israel melancarkan rangkaian serangan ke jalur Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Tentara Israel mengatakan serangan dilancarkan setelah pasukannya ditembaki di bagian selatan Gaza. Sementara itu, Hamas mengumumkan akan menunda penyerahan jenazah salah seorang sandera, sebuah langkah yang langsung memicu kemarahan pemerintah Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan kuat terhadap Gaza setelah Israel menuduh Hamas menyerahkan hanya potongan tubuh sandera, bukan jenazah penuh yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Dalam perjanjian tersebut, Hamas diwajibkan mengembalikan seluruh sandera yang masih ditahan secepatnya. Serangan Israel menyasar beberapa kawasan termasuk Gaza City dan Khan Younis. Menurut otoritas kesehatan Gaza, terdapat 7 warga Palestina tewas termasuk 2 anak-anak. 2 korban dibawa ke rumah sakit Shifa di Gaza City, sementara 5 lainnya tewas akibat serangan terhadap sebuah kendaraan di Khan Younis. Di waktu yang sama, terjadi insiden baku tembak di kota Rafah. Pihak militer Israel mengatakan pasukannya ditembaki dan membalas serangan. Namun Hamas membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menegaskan komitmennya terhadap gencatan senjata. Pertempuran ini menjadi ujian terberat bagi gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas. Mediator internasional termasuk Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat kini berusaha keras untuk mencegah kegagalan perjanjian damai yang baru saja dicapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, isu asteroid 31 Atlas yang disebut akan menabrak bumi pada 31 Oktober 2025 viral di media sosial. Kabar ini memicu kepanikan publik, namun NASA menegaskan tidak ada ancaman asteroid yang mengarah ke bumi. Isu 31 Atlas dipastikan tidak berdasar. Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh kabar tentang asteroid misterius bernama 31 Atlas yang disebut-sebut akan menabrak bumi pada 31 Oktober 2025. Berbagai unggahan video dan teori konspirasi pun bermunculan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan warganet. Namun berdasarkan data resmi dari NASA dan European Space Agency, tidak ada asteroid bernama 31 Atlas atau objek lain yang terdeteksi berada di lintasan tabrakan dengan bumi pada tanggal tersebut. Nama Atlas sendiri sebenarnya berasal dari sistem pemantau otomatis milik University of Hawaii, yaitu Asteroid Terrestrial Impact Class Alert System, yang justru berfungsi mendeteksi lebih awal potensi bahaya dari luar angkasa.
Fenomena ini menjadi pengingat pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai isu yang viral agar kita tidak mudah termakan kepanikan digital. Viryal Al-Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.